Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabira Nafisa dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas project test pada mata kuliah Emotional Intelligence yang diampu oleh Bu Lia Kurniawati. Kecerdasan emosional. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, dalam Fasli Jalal dijelaskan bahwa kecerdasan berasal dari kata cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikiran, sempurna pertumbuhan tubuhnya. Selanjutnya, menurut Woodward, memberikan pengertian kecerdasan adalah suatu tindakan yang bijaksana dalam menghadapi situasi secara cepat dan tepat. Sedangkan menurut Howard Gardner, memberikan pengertian kecerdasan adalah sebagai kemampuan melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam masyarakat. Jika kita melihatnya dari sisi pengertian tradisional, kecerdasan itu meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang merupakan keterampilan kata dan angka yang menjadi fokus di pendidikan formal atau sekolah. Dan orientasinya mengarahkan seseorang untuk mencapai sukses di bidang akademis. Tetapi definisi keberhasilan hidup tidak hanya sebatas itu saja. Pandangan baru yang berkembang mengatakan bahwa ada kecerdasan lain di luar kecerdasan intelektual atau IQ, seperti bakat, ketajaman pengamatan sosial, hubungan sosial, kematangan emosional, dan lain-lain yang harus kita juga dikembangkan. Maka tepatlah apa yang dikemukakan Wibowo dalam Melandi dan Aziza. Dalam rangka menunjang kesuksesan diperlukan kecerdasan emosional. Sedangkan kecerdasan emosional sendiri itu adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan dampak yang positif. Sebagai acuan pembanding Salovey dan Mayer, pencipta istilah kecerdasan emosional, mendefinisikan kecerdasan emosional itu adalah sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual. Dari sini dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain, dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman pada tahun 2003 adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah suatu dimensi kemampuan manusia yang berupa keterampilan emosional dan sosial yang kemudian membentuk karakter. Di dalamnya terkandung kemampuan-kemampuan seperti kemampuan mengendalikan diri, empati, motivasi, semangat, kesabaran, ketekunan, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang sebagian besar diperoleh dari pengalaman. Artinya, kecerdasan emosional dapat dilatih atau dibentuk oleh orang tua, pendidik di sekolah, dan dimanapun. Realisasi atau pembentukan bawaan potensial yang dialami tidaklah terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan peran lingkungan yang menawarkan kemungkinan bagi realisasinya, baik itu terdorong atau terhambat perwujudannya. Mengapa kecerdasan emosional itu penting? Karena dengan mempelajari kecerdasan emosional itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam hal mengontrol emosi kita, baik itu kecerdasan emosional dalam hal belajar ataupun berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kecerdasan emosional juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang, begitu juga dengan kemampuannya untuk berkomunikasi. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.